Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tema 3B kelas 3 subtema 3, menyayangi tumbuhan. Banyak hal yang kita pelajari di sini. Ada tentang kata tanya, wawancara, manfaat apotek hidup, dan lain sebagainya. Yuk kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum, nama saya Cika. Saya mendapat tugas dari guru untuk menanam tanaman dan merawatnya. Setelah saya pertimbangkan, saya putuskan untuk menanam tanaman kumis kucing di apotek hidup di halaman rumahku. Saya akan mewawancarai seorang petani untuk dapat mengetahui cara menanam dan merawatnya. Sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang saya persiapkan. Yang pertama adalah menentukan narasumber yang akan saya wawancarai. Lalu, yang kedua, memilih jenis tanaman yang ingin diketahui, cara menanam dan merawatnya. Lalu yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Yuk, kita ikuti wawancaraku. Permisi Pak, saya Cika dari SDIT Nur Fatahillah. Ingin mewawancarai Bapak tentang budidaya kumis kucing ini. Apakah saya boleh meminta waktunya sebentar? Oh iya nak, boleh-boleh saja. Sejak kapan Bapak membudidayakan tanaman kumis kucing ini? Bapak membudidayakan tanaman kumis kucing ini sejak tahun 2015. Berapa lama biasanya kumis kucing dapat dipanen, Pak? Kumis kucing dapat dalam 1 bulan juga sudah bisa dipanen sebelum tumbuh bunga, karena kalau kelamaan nantinya mengurangi pertumbuhan tanaman kumis kucing itu sendiri. Saat panen, yang dipanen bagian pucuknya dan bagian bawah daunnya. Lalu biasanya Bapak keringkan selama 2-3 hari. Bagaimana cara membudidayakan tanaman kumis kucing ini, Pak? Langkah pertama yaitu dengan pembibitan. Pembibitan biasanya dengan cara stek. Lalu kita persiapkan lahannya. Lahan dibersihkan dari gulma atau tanaman liar. Lalu dibuat bedengan berupa undukan tanah yang memanjang seperti ini dengan lebar 100-120 cm dengan ketinggian sekitar 30 cm. Dan jarak antara bedengan yang satu dengan yang lainnya 40-50 cm. Kemudian, cara menanamnya yang pertama, kita buat lubang berukuran 30 lebar, 30 panjang, dan kedalaman 30 cm. Dengan jarak tanam 40 x 40 cm, lalu masukkan pupuk kandang pada lubang, lalu bibit yang tadi kita tanam dan kita padatkan tanah di sekitar bibit dan disiram hingga cukup basah. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah pemeliharaan pada tanaman. Tanaman itu perlu dilakukan penyiangan dari gulma secara kontinu, lalu dilakukan pemupukan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan subur, dan yang terakhir perlu dilakukan penyiraman karena air merupakan unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Oh, begitu Pak. Lalu, apa kegunaan tanaman kumis kucing ini, Pak? Ya, tanaman kumis kucing ini bisa digunakan untuk mengatasi infeksi saluran urin, mengatasi penyakit ginjal, mengatasi luka pada kulit, dan masih banyak lagi. Cuma Bapak lupa. Oh ya, kalau adik mau, Bapak kasih untuk adik 1 pot, mau? Tentu saja saya mau banget, Pak. Terima kasih. Dan terima kasih juga ya Pak atas wawancaranya. Sama-sama. Nah, itulah wawancara yang telah dilakukan Cika. Lalu, apa sih wawancara itu? Ya, wawancara adalah kegiatan bertanya jawab dengan narasumber. Lalu narasumber itu apa? Ya, narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi kepada pewawancara. Oke, dalam melakukan wawancara tadi, Cika banyak mengajukan pertanyaan.
Tahukah kalian bahwa setiap pertanyaan itu biasanya mengandung unsur kata tanya? Nah, kata tanya itu ada 7 ya. Di sini kita singkat dengan adik Simba. Yuk kita nyanyikan bersama supaya 7 kata tanya ini bisa kita ingat dengan baik. Adik Simba, itu kata tanya. Apa, di mana, kapan dan siapa, mengapa, berapa, juga bagaimana. Di akhir kalimat beri tanda tanya. Nah, sekarang yuk kita bahas satu persatu dari ketujuh tanda tanya itu ya. Pertama, apa? Kata apa itu digunakan untuk menanyakan benda, hal atau binatang. Contohnya, apa kegunaan tanaman kumis kucing ini, Pak? Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, kata di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana sekolahmu? Akhiri dengan tanda tanya ya. Berikutnya, kapan? Kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan Bapak mulai membudidayakan tanaman kumis kucing ini? Jangan lupa akhiri dengan tanda tanya. Berikutnya, siapa? Kata siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa nama kakakmu? Diakhiri dengan tanda tanya lagi. Selanjutnya nih, kata mengapa. Kata mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Contohnya, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Diakhiri dengan tanda tanya. Berikutnya, kata berapa. Kata berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa lama biasanya kumis kucing ini dapat dipanen, Pak? Diakhiri dengan kata tanya ya. Berikutnya yang terakhir, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Contohnya, bagaimana cara membudidayakan tanaman kumis kucing ini, Pak? Oke, itulah kata tanya yang digunakan untuk bertanya. Nah, kemudian dari wawancara tadi kita dapat menyimpulkan bagaimana cara merawat tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan perlu dilakukan penyiraman karena air merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang kedua, dilakukan pemupukan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Yang ketiga, pemangkasan. Pemangkasan ini dilakukan pada batang atau daun yang berumur tua ya, dengan tujuan untuk merangsang tumbuhnya batang dan daun muda. Dan yang keempat, pembersihan hama dan gulma. Hama dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan. Hama antara lain adalah tikus, ulat, wereng, dan walang sangit. Hama dimusnahkan dengan cara penyemprotan pestisida, sementara gulma perlu dikendalikan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Contoh gulma itu adalah rumput liar. Nah, Cika juga sempat menyinggung tadi menanam tanaman kumis kucing itu. Di apotik hidup, tahukah kalian apakah itu apotik hidup? Atau tahukah kalian apa itu warung hidup? Ya, apotik hidup adalah pekarangan yang ditanami obat-obatan. Sedangkan warung hidup adalah pekarangan yang ditanami tanaman sayur, buah-buahan, atau bumbu dapur untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh tanaman pada apotek hidup adalah jahe, kencur, kunyit, kumis kucing, daun dewa, seledri, lidah buaya, dan lain sebagainya. Lalu tanaman yang ditanam pada warung hidup itu contohnya ada cabai, tomat, jambu, daun salam, serai, mangga, dan lain sebagainya. Nah, tahukah kalian ada banyak manfaat jika kita memiliki apotek hidup atau warung hidup di pekarangan rumah kita? Manfaat yang pertama adalah halaman rumah menjadi asri dan terasa menyegarkan. Lalu yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan beberapa bahan makanan kita sendiri seperti cabai dan tomat. Lalu yang ketiga, kita dapat memiliki bahan obat alami saat dibutuhkan. Misalnya,
Saat terjatuh, kita dapat mengobati luka memar dengan mengoleskan kencur yang telah ditumbuk. Lalu, yang keempat, manfaatnya dapat menjadi hobi yang bermanfaat saat waktu senggang. Alhamdulillah. Demikian pembahasan video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.